Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini saya kedatangan tamu. Untuk mempersingkat waktu, kita tanyakan sama kakak yang di sebelah saya mengenai profilnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, konsekuensi kita sebagai umat beragama selalu berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berada di tempat ini. Tidak lupa pula kita berterima kasih kepada Adam sallallahu alaihi wasallam sampai Ahmad bin Abdullah yang semuanya adalah Muhammad. Jadi perspektif orang itu agak berbeda, menganggap Muhammad cuma satu orang. Kalau saya mulai dari Adam sampai Ahmad bin Abdullah semuanya Muhammad yang membawa jalan kebenaran. Dan saya ini adalah Andika Budianto, pernah kuliah di salah satu universitas swasta di Makassar, tapi beberapa tahun lalu sudah di DO. Di DO. Jadi cara berpikirnya tidak seperti orang-orang yang keluaran dari kampus. Saya cuma berpikir bebas. Kalau kita naik mobil, nggak usah pakai pengaman diri. Kalau mau berpikir, kasih bebas, kasih nakal cara berpikir kita supaya kita tahu semuanya dan kita bisa menyentuh segala lini tentang ilmu pengetahuan. Terima kasih Kak sudah memperkenalkan latar belakangnya Kakak. Di sini saya ingin berbincang-bincang dengan Kakak dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu menurut pandangannya Kakak. Yang pertama itu kan melihat kondisi sekarang itu anak muda zaman sekarang kan banyak yang kayak pergaulan bebas dan lain-lain sebagainya. Menurutnya Kakak itu, tanggapannya Kakak itu bagaimana? Pergaulan bebas yang bagaimana ini, yang seksual? Kalau pergaulan bebas yang seksual kayak kumpul kebo dan sebagainya, ya wajar lah. Maksudnya gini, kalau kau anggap itu adalah seks bebas, orang menikah pun seks bebas. Kalau seks yang tidak bebas namanya pemerkosaan. Mana ada orang menikah pemerkosaan? Tidak ada kan? Berarti mereka seks bebas semua. Jadi wajar lah kalau mereka begitu. Mau menikah kayak tidak menikah, itu wajar. Tapi kalau misalnya mereka melakukan seks bebas, kenapa? Ada yang salah dengan dia apa? Apa salahnya dengan dia? Kalau masalah pernikahan saja kau kasih jadikan rujukan bahwa dia salah, dia keliru. Begitulah. Tapi kan Kak, di agama mengajarkan kalau misalnya belum ada ikatan halal begitu kan haram hukumnya. Sekarang begini, kita runut dulu dari istri Nabi, Khadijah, katanya perempuan mulia. Terus perspektif orang Indonesia, yang mulia itu adalah yang masih perawan. Khadijah bukan perawan, Khadijah itu janda. Terus perawannya, mulianya di mana? Ya kan? Yang kedua lagi gini, pada saat Nabi berperang ada yang namanya tahanan perang atau budak perang, dan para pasukan Nabi, silakan baca di literatur manapun, mereka kalau tidak menahan hawa nafsunya, mereka diperbolehkan untuk menggauli tawanan perangnya. Terus di mana seks bebasnya kalau gitu? Kan tidak juga. Jadi janganlah dikaitkan agama dengan pergaulan kita. Kalau mau ambil lagi agama-agama lain, ya nantilah, karena saya hanya bisa berkompeten di salah satu agama saja dulu. Kenapa? Karena KTP saya di agama itu, begitu. Itu mungkin menurutnya Kakak ya, pandangannya Kakak tentang seks bebas dan lain-lain sebagainya. Terus pertanyaan kedua saya Kak, kan kebanyakan wanita di luar sana kan yang seperti yang sering saya lihat, banyak yang merokok. Di mindsetnya orang-orang itu cewek perokok itu nakal Ya. dan suka sesama jenis. Itu menurutnya Kakak bagaimana? Oke, dua pertanyaan ya. Satu tentang perspektif nakalnya orang. Begini,
ada di beberapa teman saya pernah bercerita tentang itu. Tetapi nakal adalah perbedaan pandangan perspektif. Kenapa? Karena nakal bahasa Inggrisnya adalah preman. Nakal itu biasa dianggap preman. Preman itu adalah kiasan kata atau serapan dari kata bahasa Inggris yang namanya free and man, manusia bebas. Mereka tidak nakal, mereka itu hidup bebas. Pandangan kalian saja yang menganggap mereka nakal, karena berbeda perspektif gaya hidup kalian dengan gaya hidup mereka. Dan kalau perempuan merokok, dia bukan nakal, dia malah meneruskan sejarah bangsa Indonesia sebagai para kaum nyai yang masih suka dengan pergaulan itu. Kalau kita lihat literasi di Indonesia, para nyai itu adalah orang-orang teratas, kalangan elit atas pada zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Mereka merokok semua, tidak ada nyai yang tidak merokok. Dan nyai itu, kalau kalian mau kalangan elit, kalian sebagai perempuan mau jadi kalangan elit pada zamannya itu, kalian harus merokok. Damn! Makanya nenek-nenek dulu, nenek-nenek kita yang sekarang masih merokok. Itu bukti bahwa mereka melestarikan budaya kita. Terus kalau masalah yang sesama jenis, saya begini, mungkin kau belum normal karena belum mendapatkan cewek yang sangat menyayangi kau. Kalau kau sudah dapat cewek yang sangat menyayangi kau akan normal dengan melakukan hubungan dengan sesama jenis. Yang laki-laki mungkin belum pernah dapat cowok yang setia. Iya. Karena kalau dapat cowok secowok-cowoknya manusia adalah cowok yang setia. Perempuan yang seperempuan-perempuannya manusia adalah perempuan penyayang. Kalau kau sudah mendapatkan perempuan yang sangat menyayangi kau suka tidak suka kau akan hidup sama mereka. Jadi perspektif Anda saja yang selalu keliru bahwa sesama jenis. Kenapa kalau sesama jenis? Mereka tidak merusak kau. Apa yang dia rusak? Ya kan? Iya, betul itu, Kak. Iya. Jawabannya sangat luar biasa ya. Dan kalau dipikir-pikir memang betul. Kayak orang yang suka sesama jenis begitu, iya. Kayak wanita belum mendapatkan kasih sayang, perempuan yang bisa betul-betul menyayanginya. Terus Kak, mengenai perempuan, saya punya pertanyaan. Ini soal perasaan ya Kak. Ya, silakan. Kan rata-rata lelaki itu salah di matanya perempuan, rata-rata, karena menganggap perempuan ini selalu disakiti oleh laki-laki. Menurutnya Kakin sebagai laki-laki tuh bagaimana itu? Gini, filosofi dasarnya dulu yang pertama adalah laki-laki selalu mendatangi perempuan. Mulai kita di dalam rahim, tidak ada ovum yang mendatangi sperma. Selalu sperma yang harus berjuang mendatangi ovum. Sehingga perempuan ini dari dasarnya sudah menganggap saya diam saja sudah benar. Iya. Dan laki-laki kalau diam salah. Sehingga kalian menganggap bahwa apapun yang dilakukan laki-laki selalu salah karena tidak pada jalur yang kau inginkan. Contohnya begini, perempuan mau meminta sesuatu, tetapi dia tidak pernah mau meminta itu. Contohnya begini, apa ya? Perempuan selalu mau dimengerti, tetapi dia tidak pernah bilang bahwa ini yang saya mau. Iya, iya. Kami laki-laki bukan dukun yang bisa tahu apa yang kau mau. Kami hanya berjuang A salah, B salah, C salah. Ya itulah laki-laki. Karena dasarnya mereka harus berjuang memang. Dan perempuan menganggap itu semua salah, terserah. Ataukah ada perspektif lain secara rasional? Jangan sampai karena hanya 1-2 orang laki-laki yang sakiti kok, semua kau anggap, kau generalisir sama. Gara-gara ada senior, mungkin ada senior kayak Kanto yang sakiti kok, jadi kita semua yang jadi laki-laki kau anggap sama. Kan keliru juga. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Mungkin bukan semua Kak. Kan saya
saya bilang rata-rata Ya. gitu. Dan memang pernah ada perempuan yang cerita sama saya, setiap ada laki-laki yang suka begitu sama dia, kejadiannya sama misalnya diselingkuhi kah, ditinggalkan pas pada saat sayang-sayangnya. Jadi mungkin dia kayak trauma begitu ya untuk kenal laki-laki. Ya kok juga perempuan terlalu baper. Baru kok diodo-odo sedikit, percaya diri sekali kok mau dipacari. Diodo-odo ya kok, mau jadi dekat. Bacot. Kenapa? Karena kita butuh orang, bukan bedakan prioritas, bedakan hanya mencurahkan kasih sayang. Laki-laki punya dasar bahwa dia punya rasa kasih sayang yang tidak tahu dia mau keluarkan kemana. Jadi dia umbar ke semua orang, tapi belum tentu kok prioritasnya. Jadi kalau dikasih sayang kok sama orang, diperhatikan ke orang, dia mau juga terlalu percaya diri bilang disuka kok sama cowok. Santai mau dulu, kalau kau prioritasnya itu baru kau bilang disayang. Kan di sini coy. kan pernah Kak dengar Kak perempuan itu 80% memakai perasaan berbanding terbalik dengan laki-laki. Kan sudah pada dasarnya itu perempuan memakai perasaan, jadi diodo-odo sedikit, dikasih perhatian sedikit, ada yang baper. Mindset itu sebenarnya terbalik. Kalau kau bilang perempuan yang pakai perasaan, coba lihat perempuan yang putus 3 bulan selanjutnya dia jalan sama yang lain. Laki-laki yang putus sampai 1 tahun pun dia masih tangisi mantannya. Jadi siapa yang pakai perasaan? Nggak semua jika apa laki-laki Kak, ada yang sebagian kayak begitu, ada juga sebagian yang kayak brengsek sekali begitu, baru 2 hari putus ada gandengannya. Bedakan playboy, bedakan Don Juan. Apa? Bedakan playboy, bedakan Don Juan. Apa itu Kak? Playboy itu karena memang habitnya dia, kebiasaannya dia berteman dengan semua perempuan, sehingga kalau kau bukan di klaster keinginannya dia, kau saja yang masuk. Dia menganggap dirinya, saya gagah, saya tampan, saya kaya, silahkan jalan sama saya. Tapi kalau Don Juan putus 1 baru ada yang 1, itu pun susah untuk membuka diri. Tetapi orang menganggapnya semua laki-laki buaya darat. Tapi sebenarnya buaya itu adalah binatang yang paling setia kalau di air. Di air. Kalau di darat, ya Betul, nggak itu tahu lagi juga. Tapi kita ndak begitu aja Kak. Mungkin tergantung perempuan mana yang buat bisa diprioritaskan. Kalau kau layak diprioritaskan, untuk apa saya cari yang lain kan? Iya. Bagaimana? Cocok itu Kak. Kak, kan pembahasannya tentang perempuan. Tadi toh maka bertanya, kenapa kebanyakan sales kayak rokok, pokoknya kayak sales begitulah Kak. Kenapa kebanyakan perempuan? Kenapa tidak ada laki-laki? Ada laki-laki, tapi begini mindsetnya. Ada namanya SPG, ada namanya SPB, Sales Promotion Girl dan Sales Promotion Boy. Dan saya juga salah satu sales di sebuah perusahaan swasta. Tapi begini sebenarnya, kenapa rata-rata kebanyakan cewek, bahwa filsafat kita sudah digoyang sama filsafat barat yang mengatakan bahwa the woman is second human. Perempuan adalah manusia kedua. Orang selalu menganggap bahwa perempuan terlahir dari tulang rusuk Adam, manusia pertama. Kalau kau adalah dari tulang rusuk Adam, otomatis kau bukan manusia, karena kau lahir dari badan tubuh manusia. Berarti kau adalah manusia belum sempurna, sehingga layak dijual, layak dieksploitasi dan sebagainya. Turunannya begini, pernah lihat tidak film-film yang dulu kalau ada anak bayi melahirkan, kalau laki-laki dirawat, perempuan dibunuh atau dibuang langsung. Iya, Kak. Karena filsafat itu yang menganggap bahwa perempuan itu monster, perempuan hanya perusak. Dari filsafat itu bahwa the woman is second human, perempuan adalah manusia kedua. Karena dia bentuk tubuhnya seperti manusia, dianggaplah dia manusia, tetapi dia bukan manusia sebenarnya. Nah, nanti dibilang lagi, terus ibu tak bagaimana? Iya. Ya, begini saja intinya. Kalau kita menganggap perempuan adalah manusia kedua, berarti laki-laki hanya memberikan tempat untuk membuahi manusia.
Di mana tempatnya? Di bukan manusia. Berarti kalau kalian bukan manusia, layak kalian dijual, layak kalian diperdagangkan, layak kalian perempuan ya diperjualbelikan, disiksa dan sebagainya, dieksploitasi. Terus kalian mau membela apa? Sedangkan agama kalian, budaya kalian sudah menganggap kalian seperti itu. Kalian harus membela dengan cara apa? Ya kan? Sombong amat.